Takut sendiri gue. Aku banyak ditinggalkan secara tiba-tiba. Paham. Ya ada teman. Aku bener-bener marah loh. Jangan pikir aku sih nggak marah. Emangnya mungkin kita berdua jadi lebih introspeksi diri sama kesalahan-kesalahan. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Aku banyak ditinggalkan secara tiba-tiba. Paham. Ya ada teman. Aku bener-bener marah loh. Jangan pikir aku sih nggak marah. Emangnya mungkin kita berdua jadi lebih introspeksi diri sama kesalahan-kesalahan. Maksudnya katanya kalau kita tuh memberikan komentar sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa. Paham? Gue nggak setuju ketika ada yang bilang almarhum Vanessa ini hamil di luar nikah. Terlepas isu apapun yang beredar, tapi kalau kalian ingat dulu ada seorang public figure cowok, dia mengklarifikasikan tentang kehamilan almarhum. Gue nggak mau sebut siapa public figurnya, intinya si lelaki ini tuh dekat sama almarhum Vanessa pada masanya. Sebetulnya gue lupa ingat, tapi boleh dikoreksi, tapi setahu gue, jadi almarhum ini memang sudah menikah siri lalu punya anak, baru beliau menikah secara resmi. Terlepas benar atau tidaknya isu tersebut, menurut gue postingan Atta Halilintar tetap tidak sopan sih. Maksud gue gini, ada sebuah akun yang konten ngomongin mengenai sebuah isu yang jatuhnya tuh aib bagi almarhum. Tiba-tiba Atta komentar, ya bagus sih komentarnya ingin mengirimkan Al-Fatihah, tapi salahnya kenapa harus diposting di story? Maksud gue gini, kalau emang dari awal lo itu tulus mendoakan agar beliau tenang di sana, untuk apa lo publikasikan lagi konten yang menyinggung tentang almarhum? Gue baca kolom komentar, tapi nggak gue SS, ada yang bilang, oh Atta ini tuh sebenarnya cuma ingin mengingatkan ke netizen kok agar tidak terjadi kepada orang lain. Dimana-mana kalau kita mau ngingetin seseorang, bisa nggak contoh kasusnya itu jangan teman kita sendiri atau orang yang kita kenal, apalagi orang tersebut sudah tidak ada. Sadar nggak sih kalian ini bahwasannya almarhum itu masih memiliki anak yang sampai sekarang masih hidup, dan anak ini akan bertumbuh. Fuji, maaf, saya mau hidup tenang. Tolong. Kehidupan di dunia hiburan memang tak lepas dari kisah yang penuh emosi. Denny Sumargo, atau akrab disapa Densu, kembali menarik perhatian publik melalui podcast terbarunya yang menghadirkan Fujian sebagai tamu. Fuji, yang tengah bersedih akibat sindiran yang dilontarkan Atta Halilintar mengenai almarhumah Vanessa Angel, membuka hatinya dan berbagi cerita yang mengharukan. Dalam sesi tersebut, Fuji tak dapat menahan air matanya ketika mengenang sosok kakaknya yang begitu spesial di hatinya. Denny Sumargo, yang dikenal dengan gaya wawancaranya yang santai namun tajam, memberikan ruang bagi Fuji untuk berbagi perasaannya. Dalam podcast tersebut, Fujian terlihat sangat emosional dan menangis sesegukan saat berbicara tentang perlakuan Atta. Saya merasa sangat tertekan ketika mendengar Atta menyindir kakak saya. Vanessa adalah sosok yang sangat spesial, dan mengungkit masa lalunya itu sama sekali tidak menghormati arwahnya, ungkap Fuji dengan suara bergetar, memperlihatkan kedalaman emosinya. Peristiwa tersebut berbicara lebih dari sekadar kejadian di dunia hiburan, ini menyentuh isu tentang rasa hormat dan kesedihan. Bagi Fuji, pernyataan yang dikeluarkan Atta bukan sekadar sindiran, tetapi juga merupakan pengingat bahwa almarhumannya tetap memiliki makna yang dalam bagi banyak orang. Dalam kesempatan ini, Fuji menekankan betapa pentingnya bagi publik figur untuk berpikir sebelum berbicara. Orang seperti Atta Halilintar harus mau menyadari hal ini. Kita harus berhati-hati dalam berbicara,
apalagi saat menyindir orang yang sudah tiada, tambahnya. Tema yang diangkat dalam podcast Densu ini seolah menjadi lampu sorot bagi banyak publik agar lebih memperhatikan dampak dari perkataan mereka. Banyak pendengar yang menyaksikan podcast tersebut menjadi tergerak oleh ketulusan dan kejujuran yang ditunjukkan oleh Fuji. Beberapa warganet berkomentar tentang betapa pentingnya momen seperti ini untuk memunculkan kesadaran di kalangan masyarakat dan publik figur. Apa yang dikatakan Fuji sangat menyentuh. Kita harus menghargai kenangan orang yang kita cintai, tulis salah satu komentar. Saat membahas lebih dalam, Fuji juga berbagi tentang bagaimana pengaruh sosial media dapat mempengaruhi cara orang berpikir dan berperilaku. Dengan berbagai cara orang berkomentar di dunia maya, emosinya seringkali tidak terkontrol dan melahirkan masalah yang lebih besar. Kita semua berada di ranah yang sangat terbuka. Terkadang, kita perlu mengingat bahwa setiap kata memiliki efek, baik itu positif atau negatif. Jelas Fuji memberikan pandangan lebih mendalam tentang budaya sosial yang berkembang saat ini. Podcast Denny Sumargo pun menjadi apex bagi kebangkitan suara-suara moderat yang berusaha mendorong batasan etika di kalangan publik figur di Indonesia. Dalam banyak hal, wawancara ini tidak hanya menjadi ajang curahan hati, tetapi juga sebagai upaya untuk meredakan ketegangan yang terjadi di dunia hiburan. Kita harus menciptakan ruang di mana orang bisa berbagi perasaan tanpa takut dihakimi. Itulah yang coba kita lakukan di sini, ungkap Denny saat menutup sesi podcast dengan harapan agar pesan yang dibawa Fuji bisa menginspirasi banyak orang. Gitu, kalau 29 ya nggak apa-apa juga, karena nggak ada. Aku juga lama banget tau ngomongnya. Nggak mau dibahas. Permasalahan yang melibatkan dua nama selebgram, Fuji dan Atta Halilintar, menjadi semakin runyam. Berbagai komentar-komentar liar semakin dilayangkan oleh netizen kepada kedua belah pihak. Atta kini menjadi bulan-bulanan netizen, usai dua kali disebut menyenggol sang selebgram. Pertama soal konten, kini masa lalu dari mendiang kakak Fuji, Bibi Andriansah dan Vanessa Angel, sebagai pihak yang menjadi bahan perbincangan. Fuji langsung memberikan peringatan kepada para netizen. Dalam sebuah video dibagikan akun @ratujulit, Fuji meminta agar netizen tidak lagi memperbesar masalah tersebut. Fuji sudah jenuh dengan banyaknya komentar-komentar yang ditujukan kepada dirinya atau keluarganya. Aku nggak mau menimbulkan huru-hara. Maaf ya, saya mau hidup dengan tenang. Jangan ada yang ribut-ribut. Fans saya siapapun itu, tolong, jangan ribut-ribut. Katanya dikutip pada Selasa, 13 Agustus 2024. Fuji merasa sudah tidak bisa menghadapi kelakuan para fansnya. Jangankan berseteru dengan fans lain, di kalangan fansnya sendiri, Fuji selalu dibuat pusing. Karena kepala saya pusing, kalian ribut satu sama lain aja saya pusing, sambungnya. Fuji juga mengaku selama ini selalu mengikuti update tentang dirinya dan membaca banyak komentar-komentar untuk dirinya. Kalian pikir aku nggak baca tapi saya pusing, pungkasnya. Respon Asanti saat tahu Atta Halilintar dihujat netizen, gegara diduga sindir Fuji. Asanti angkat bicara mengenai menantunya, Atta Halilintar, yang dihujat netizen gara-gara diduga memberikan sindiran kepada Fujianti Utami. Asanti yakin betul kalau Atta Halilintar tidak mempunyai maksud untuk memberikan sindiran kepada Fuji seperti yang dituduhkan oleh netizen. Tapi kalau menurut aku, Aurel sama Abang Atta harusnya nggak punya sikap atau sifat seperti itu sih. Menurut aku ya, bukan karena aku orang tuanya. Tapi coba nanti aku tanya lagi apa permasalahannya, kata Asanti. Menurut pelantun jodohku tersebut, hujatan yang ditujukan kepada Atta Halilintar hanya kesalahpahaman saja. Sebab diakui ya Asanti, kalau dia belum sempat membicarakan soal hujatan tersebut kepada Atta maupun Aurel. Kalau aku yakin gak mungkin mereka maksudnya mau nyindir siapa-siapa.
Mungkin ada salah paham atau gimana, aku juga gak ngerti. Belum ngobrol juga, ujar Ashanty. Ashanty kemudian membocorkan kalau dia sempat bertemu dengan Fuji, bahkan sampai berpelukan. Menurut istri Anang Hermansyah, kegaduhan di media sosial hanya dibuat oleh para fans Fuji saja. Kemarin, kita ketemu pelukan, say hi, gak ada masalah sama sekali. Baik, cuma yang buat tuh pasti bukan fansnya, pasti hatersnya. Aku sama Mas Anang, yang gak suka aku sama Mas Anang pasti pengen buat sesuatu, tutur Ashanty. Kalau fansnya Fuji yang benar kayaknya tahu kita itu gak ada masalah kok. Jadi aku yakin kayaknya gak mungkinlah mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, pungkasnya. Respon Anang Hermansyah dan Ashanty beda drastis soal isu Atta Halilintar sindir Fujian. Anang Hermansyah, ayah Aurel Hermansyah, ngegas kala membahas fitnah soal dugaan Atta Halilintar menyindir Fujian. Sementara itu, Ashanty ungkap pesan adem di tengah permasalahan yang terjadi. Orang tua Aurel Hermansyah, Anang Hermansyah, dan Ashanty ikut buka suara perihal konten Atta Halilintar yang dikira menyindir Fujian. Tak disangka Anang dan Ashanty mengungkap reaksi berbeda. Anang sebagai pria malah cenderung ngegas dan mengungkap jika tudingan itu hanyalah fitnah. Untungnya Ashanty mencoba memberikan isyarat agar sang suami lebih tenang saat diwawancara wartawan. Kan fitnah, itu kan fitnah, kata Anang Hermansyah, agak ngegas. Ia kemudian menurunkan intonasi suara dan mengungkapkan pesan bijak. Maksudnya aku itu fitnah kan? Didoain aja. Aku selalu berpesan, Kak, kalau menghadapi hidup begini sudah pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap Anang Hermansyah. Sedangkan Ashanty berusaha tenang dan netral. Ia agaknya masih akan mencari tahu lebih dulu sebelum memberikan pernyataan. Ia berpikir positif jika tudingan Atta menyindir Fujian itu hanya kesalahpahaman semata. Aku belum benar-benar ngobrol sama dia tentang ini, kata Ashanty. Kalau aku yakin mau nyindir siapa? Harusnya sih nggak gitu ya, kata Ashanty lagi. Buntut postingan Atta Halilintar, ayah mendiang Vanessa Angel, sindir keluarga Fuji. Buntut postingan Atta Halilintar di media sosial yang ikut menyeret nama mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, ayah Vanessa ikut bersuara. Namun Dodi justru curhat tentang sikap keluarga besannya yang disebut tidak beretika. Tadi tuh kayak aku ngapain aja, aku sharing tentang ini gitu kayak. Betul-betul. Cuma kalau yang itu, ya anggap aja itu dapat berkah lah, dapat berkah. Takut kalau misalnya kita belum mampu, jangan bergaya aja. Good. Jangan Sepi-sepi aja. Kata yang paling berharga adalah keluarga. Dari sebelum nikah, jadi nggak prepare tuh, ternyata cewek itu wardrobe-nya harus sebesar itu. kayak gua bikin konten sampai salto sampai. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa untuk terus bangun channel Formasi Seleb dengan cara like, comment, dan share channel YouTube ini. Sahabat fans Leslar, sampai jumpa di video update selanjutnya. Salam terima kasih.